Oke, ya kita lanjut lagi ya, masih tentang determinan matriks ya. Tadi kita sudah bahas notasi determinan sudah, definisi determinan sudah, baik itu matriks 2 kali 2 maupun 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan bahas penerapan determinan. Nah, nanti di penerapan ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama itu sifat determinan dan bagaimana menggunakan determinan pada persamaan sistem persamaan linear ya. Nah, ini kalau nanti videonya lama, lumayan panjang durasinya, saya akan pecah jadi beberapa video ya. Kita akan coba bahas dulu dari sifat-sifat determinan ya, seperti apa. Oke, kita lanjut saja. Ini ya, sifat-sifat determinan. Oke, misalkan ya, ada matriks A dan B. Ini sama-sama matriks persegi. Determinan itu tidak ada untuk matriks tidak persegi ya, harus matriks persegi baru punya determinan. Nah, A dan B matriks persegi, ordonya n kali n. Sedangkan K sebuah konstanta. Sekarang sifat determinan itu antara lain ini ya. Yang pertama, determinan matriks A kali B. Jadi matriks A kali dikalikan matriks B itu determinannya sama dengan determinan A kali determinan B. Ya, bisa diperlakukan seperti itu. Khusus untuk determinan terkadang lebih mudah ketika kita gunakan sifat ini. Bisa saja kalian kalikan A dan B dulu, cari determinannya bisa. Tetapi terkadang mengalikannya itu lumayan juga ya. Mengalihkan matriks itu kan prosedurnya banyak. Lebih baik cari determinannya masing-masing saja. Ini yang pertama. Yang kedua, matriks yang ditranspos itu nilai determinannya tidak berubah, atau det A transpos sama dengan det A. Yang ketiga, nah ini kalau pangkat negatif 1 ini bukan pangkat ya, ini inverse bacaannya. Inverse matriks kalau dicari nilai determinannya itu sama dengan 1 per determinan matriks asalnya. Yang terakhir, suatu matriks kalau dikalikan dengan suatu konstanta, det K kali A, jadi matriks A dikalikan konstanta, itu sama dengan konstantanya dipangkatkan ordonya kali dengan determinan A. Itu sifatnya 4. Ini kalau kalian sering kerjakan soal latihan, saya rasa tidak sulit ya. Tidak sulit, itu sangat sederhana sebenarnya. Kita akan coba saja ya dengan menggunakan soal itu bagaimana ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi matriks X misalnya ini, kemudian ada matriks Y dan ada matriks Z ya. Jadi ada 3 matriks awalnya. Diketahui matriks X, matriks Y, dan matriks Z. Oke, silahkan diperhatikan nanti. Nah, selain ketiga matriks ini ada satu lagi namanya matriks W. Tapi matriks W ini memenuhi aturan seperti ini. W kali X transpose sama dengan 5 Y kali Z. Oke, seperti itu ya. Yang ditanya determinan dari matriks W. Berapa nilai determinannya? Oke. Bagaimana ya? Ya, atau begini saja supaya ini menggunakan sifat determinan lagi satu, ini bukan Z ya, tapi saya jadikan Z inverse saja. Kita coba. Kalau nanti hasilnya ternyata pecahan ya sudah tidak masalah. Karena nilai determinan memang tidak ada syarat harus dimana bulat ya. Nah, ini saya gunakan supaya ada variasi soalnya ya. Oke, kita mulai. Apa yang kalian perlukan? Karena di sini kalian harus perhatikan dulu apa sebenarnya pertanyaannya. Yang ditanya itu nilai determinan, bukan matriks W. Kalau yang ditanya nilai determinan, saran saya sebaiknya kalian cari masing-masing determinan yang sudah ada. Mencari nilai determinan setiap matriks. Ya, saran saya seperti itu. Di sini ada matriks X ya, berarti kita cari determinan X itu berapa ya. Determinan X saya copy saja di sini. Saya copy ini saja. Ya, determinan X. Nanti kita gunakan sifat setelah itu ya.
Determinan X kita tulis saja, isinya X itu tadi 2. Ya, saya biarkan warnanya ya supaya kalian bisa lihat ya. Kemudian di sini negatif 4 dan di sini negatif 3. Ya, berapa nilai determinannya? Lanjut. Kita hitung. Ya, dikurang X kurang. Kalian kalau mau membuat garis bantu silahkan ya. Silahkan menggunakan garis bantu. Kalau tidak ya tidak masalah. Ya, saya isi saja tanda garis bantu supaya kalian lebih mudah mengerjakan ya. Oke. Nah, ini ya. Saya berikan garis bantu seperti itu. Berarti di sini 2 dikalikan dengan negatif 4 kurang 1 kali negatif 3. Ya, supaya kalian bisa lihat tulisannya dengan jelas saya tebalkan. Kemudian yang di depan ini tadi karena warnanya merah ya saya biarkan saja. Jadi merah lagi. Warnanya merah lagi ya. Ya, kita hitung ya. Lanjut ke sebelah. 2 kali negatif 4 itu negatif 8 ya. Ya, saya jadikan merah supaya kelihatan. Dikurangi dengan kurang 1 kali negatif 3 itu hasilnya adalah saya kurangi dengan negatif 3 ya. Oke, ini harus bisa menghitung ya. Negatif 8 ya, sudah negatif 8 kurang min berarti tambah 3. Utang 8 baru bayar 3 ya, berarti masih utang lagi 5. Negatif 5 ya, kita simpan saja nilai ini karena nanti akan kita gunakan ya. Oke, ini langkah 1 ya, baru 1. Nah, masih ada 2 matriks lain ya, kita cari lagi. Setelah ini kita cari lagi. Tadi X sudah, berarti sekarang kita cari matriks kedua yaitu matriks Y, nilai determinan dari matriks Y. Determinan Y. Sama sifatnya ya, masih sama ya, hanya ganti angkanya saja sebenarnya. Nah, matriks Y tadi komponennya di situ 7, kemudian ininya 5. Di sini 5, yang di sini negatif 2. Di sini negatif 2. Kita cari ya. Berapa ini hasilnya? Nah, ini garis bantu untuk perkalian supaya tidak tersesat kalau mengalihkan angkanya. Oke, saya lanjut lagi. Kalau mengalihkan sekali lagi saran saya kalian tetap gunakan tanda kurung ya. Kalau ada minus-minus itu. Ini berarti 7 dikalikan dengan negatif 2 ya. Kemudian yang di sini ya berarti negatif 2 kali 5. Ya, seperti ini ya. Kita lanjut lagi perhitungannya ya. Sama dengan 7 kali negatif 2 itu negatif 14. Berarti negatif 14 saya beri tanda kurung saja. Saya tebalkan supaya kelihatan. Kemudian beri tanda kurung dikurangi dengan ini ya, 2 kali negatif 2 kali 5 itu negatif 10. Biasanya ya ini saja masalahnya ya, hitung-hitungan dasar ini.
Oke, berarti ini negatif 14 kurang negatif 10 ya, berarti jadinya tambah 10. Utang 14 baru bayar 10 yang masih utang lagi 4. Ya simpan saja, tidak masalah. Det Y sudah, det X sudah, berarti terakhir yang belum diketahui adalah determinan dari matriks Z. Sama ya, kurang lebih sistematikanya sama ini. Kita sebenarnya, jadi ini tidak lama ya sebenarnya ya. Yang membuat ini lama karena saya supaya kalian mengerti, makanya jadi lama gitu. Kalau saya jawab sendiri ya tidak selama ini. Oke, determinan Z kita cari. Isinya Z mana ya, kita isi saja. Di sini negatif 9 itu komponen Z ya. Di situ 5, oke. Di sini negatif 3, ini 5. Kita cari hasilnya ya, sama kali silang lagi, perkalian angka, kalikan komponen-komponennya. Nah ini ya, ini semoga kalian bisa lihat ya, ini angkanya 3 ya, sebenarnya 3, negatif 3. Nah, saya masukkan saja. Berarti di sini negatif 9 dikalikan dengan negatif 3 dikurangi dengan 5 kali 5 ya. Ya, terakhir kita hitung lagi selanjutnya ya. Selanjutnya saya hitung lagi. Negatif 9 dikalikan dengan negatif 3 itu hasilnya 27 ya. Dikurangi 5 kali 5, 25. Kalau ini kita hitung, ini tidak perlu hitung-hitungan rumit ya. Ini hasilnya sudah jelas, ini 2 ya. Nah ini ya, kita sudah punya angka-angka ini. Simpan. Nah setelah ini selanjutnya kita akan selesaikan pertanyaannya ya. Nah kita gunakan relasi yang tadi diketahui, karena diketahui ini ya, kita gunakan saja ya. Karena diketahui W kali X transpose sama dengan ini, akibatnya kita cari kaitan-kaitannya. Akibatnya kita gunakan sifatnya tadi. Oke, pertama seperti ini ya, matriksnya kita copy dulu. Selanjutnya kita pecah ya. Ini pertanyaannya bukan matriksnya, tetapi pertanyaannya adalah nilai determinannya. Berarti saya akan cari determinannya. Sehingga determinan dari ini Wx transpose, ingat ya, di sini sudah terjadi perubahan, ada det di situ. Itu harus sama dengan determinan dari ini. Ya. Nah, di situ sudah terjadi perbedaan ya. Supaya kalian jelas lihat, ini saya beri warna merah saja ya. Saya beri warna merah. Perhatikan baik-baik ya. Sudah saya buat biar kalian lihat jelas ini. Saya tandai warna merah. Saya tebalkan pula. Di situ sudah ada perbedaan. Cari nilai determinan ya, saya tulis determinan di situ. Baru kita gunakan sifat-sifat sekarang. Apa sifat determinan? Nah, ini ada perkalian. Perkalian ya berarti kita buka seperti yang tadi saya sudah jelaskan di sifat atas ini. Nah, ini det AB sama dengan det A kali det B. Itu kita pakai di sini. Ini sekarang saya tulis dulu det W kita kalikan dengan det, nah ini saya lupa caps lagi, det X transpose ya. Ini kita buka seperti ini.
Jadi yang tadinya 1 saya buka dia ternyata bisa jadi 2. Nah ini diperhatikan baik-baik. Jadi dia dipecah di sini. Ini tulisan date-nya saya warnai merah ya supaya jelas kalian lihat. Hal yang sama juga kita lakukan di sebelah sana, itu juga dibegitukan. Nah, ini saya copy saja supaya cepat. Di sana tadi ada 5Y, berarti di sini date 5Y. Dan di sana ada Z inverse ya. Sudah, di sini saya ganti pakai Z inverse. Z inverse. Ya, saya simpan. Nah, kalau matriks tidak ada pembagian, tapi determinan ini bukan matriks ya. Determinan ini menghasilkan angka, skalar. Sehingga dia tidak masalah kalau kita pindah-pindah ya. Jangan matriks nanti kalian bagi, tidak ada pembagian matriks. Adanya inverse ya. Itu nanti materi terakhir tentang inverse. Oke, saya sederhanakan lagi. Kita akan buat perhitungan ini sederhana sehingga yang kita masukkan tinggal angkanya saja. Nah, det 5Y ini masih bisa kita pecah. Det 5Y, nah ini sifat yang kita gunakan ini. 5 itu adalah sebuah skala atau konstanta. Berarti kita bisa gunakan itu. Ini 5-nya saya taruh di depan determinan. Tetapi karena dia matriks ini matriks ordo 2 kali 2, berarti dia nanti di sini jadinya 5 pangkat 2 kali determinan Y. Itu ya. Saya taruh di depan, saya gunakan sifat ini. Ini sifatnya. Oke, makanya nanti kalau kalian susah membaca ya memang ini harus dilihat videonya. Terutama di langkah-langkah ini, macam-macam ini. Oke, silahkan kalian cari wifi sekolah ya, mungkin ya kalian bisa cari di sekolah untuk mempelajari materi ini. Ya, karena susah juga ya kalau tidak diperhatikan videonya itu susah. Nah ini determinan Z inverse, ini saya gunakan lagi sifat determinan ya. Inverse itu akan menghasilkan seperti ini, 1/D. Ya sudah, saya copy saja, saya taruh di sini. 1/determinan dari matriks Z. Nah, tulisan Z-nya saya tebalkan, saya merahkan. Nah, ini saya lupa tadi. X transpose ya. Transpose itu tidak mengubah determinasinya, saya biarkan saja di X. Nah, ini ya. Sampai di sini kalian boleh sederhanakan lagi atau memasukkan nilai juga. Saya rasa tidak masalah. Kalian bisa gunakan nilai-nilai yang ada di situ. Mau disederhanakan boleh. Ya, kalau saya mau masukkan nilai ya saya juga nggak masalah juga. Nah, saya masukkan saja ya kalau begitu angka-angkanya. Kita sudah punya X, Y, Z-nya ya, tidak ada itu W. Nah, det W karena tidak ada ya saya tulis lagi di sini ya. Det W kemudian kali. Untuk tanda kali saya wakilkan saja. Jadi nanti kalian tidak usah bingung kalau ada ini berarti kali ya, kalau ada kurung itu. Det W kali determinan X tadi kita gunakan, nah itu nilainya negatif 5. Sama dengan kita lanjut lagi 5 pangkat 2, ingat itu bukan 10 ya. 5 pangkat 2 bukan 10. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 alias 25. Ini 25 kali determinan Y tadi kita punya, nah itu negatif 4. Dan determinan Z, tapi ini seper determinan Z ya. Saya perhatikan itu 1/det Z. Oke, saya copy sepernya ya, berarti 1/det Z. Determinan Z tadi 2. Ya sudah, kita masukkan saja seperti itu. Nah, tidak ada yang susah di sini ya. Oke, berarti kalian mau sederhanakan boleh, silakan ya. Ini saya akan buat sederhana dulu. Kalau kalian bisa berhitung cepat itu akan sangat bagus ya sebenarnya ya. Kalau saya yang menghitung ya bisa lebih cepat biasanya. Ini negatif 5-nya saya taruh saja di depan ya. Nah ini kalian boleh kalikan. Sebenarnya 4 kali 1/2, 4 bagi 2 itu bisa ya. Ini 4 bagi 2 ini bisa ya. Kalau kalian mau kalikan bisa.
dibagi 2 bisa. Terus sederhanakan bagaimanapun teknik yang kalian kuasai silahkan gunakan. Oke, misalnya gini, 25 kali negatif 4 itu negatif 100. Negatif 100 ini kali 1/2 ya. Mungkin sepertinya saya akan percepat saja bagian ini ya. Silakan nanti kalian pelajari lagi teknik dasar hitungannya ya. Ini hasilnya negatif 100/2. Nah, saya lanjut lagi ya, supaya tidak terlalu lama juga durasi videonya ya, lama nanti kalian nonton. Oke, berarti ini saya tulis lagi ya, sederhanakan ya. 100 bagi 2 itu bisa dihitung 100 bagi 2 itu negatif 50 ya. Saya rasa itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Oke, berarti yang terakhir kalian lagi cari determinan W ya. Berapakah nilai determinan W? Nah, determinan W itu ya kalian tinggal bagi saja. Ini saya hapus saja tanda kurungnya ya. Sehingga nilai dari determinan W adalah tadi itu kita bagi ya. Ini hitungan biasa, ini sudah sampai di sini sudah hitungan biasa. Dibagi dengan negatif 5 ya. Tadi nilainya itu 5, determinan W itu negatif 50. Ya sudah, kita bagi biasa. Harus bisa ya yang bagian ini ya. Jadi kalian tidak boleh ragu-ragu lagi ya. 50 bagi 5 berapa? Ya hasilnya ya 10 ya. Sehingga nanti determinan W itu jawabannya 10. Ini saya lupa ya nomor berapa ini di contoh soal kalian. Ada ya? Ada menggunakan sifat ini. Ini hasilnya adalah 10. Oke. Ini ya. Jadi ini adalah nilai dari determinan W. Tidak sulit sebenarnya, tapi kalian harus pahami betul-betul sifatnya, gunakan sifat itu sebaik-baiknya. Kalian pelajari, sering-sering latihan. Itu saja ya. Ya ini sudah lumayan ya, 21 menit lebih. Jadi seperti yang saya katakan, kita akan stop dulu sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita buat di video yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.